Baik Kakak, apakah slide-nya sudah tampil? Ya, sudah siap. Oke, baik, terima kasih. Baik Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Malam hari ini kita lanjut ke gimmick kita yang ke-17. Tidak terasa sudah 10 minggu berlalu dalam kegiatan PKG PJOK kita ini. Baik kakak-kakak, malam hari ini gimmick kita akan membahas terkait rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia buat kita semua. Baik, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, di sisi ini kita akan berdoa dulu sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin bisa Kak Faisal Rizal memimpin doa kita, doa pembuka kita pada malam hari ini kakak. Insyaallah siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasil yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Saya memimpin doa dalam agama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Fasil, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini malam bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Faisal telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Tidak lupa saya ingatkan kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar atau penyampaian tujuan komitmen belajar selama 5 menit, lanjut refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa selama 20 menit, dialog dan diskusi tanya jawab RTL selama 7 menit, dan penutup 5 menit. Baik kakak, kita masuk di tahap pendahuluan. Di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
Di level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, di manakah angka yang menunjukkan persiapan belajar Kakak pada malam hari ini? Silakan memilih angkanya, tulis di kolom chat. Di angka berapakah kesiapan Kakak untuk belajar pada malam hari ini? Kak Arya di nomor 7. Bagaimana kakak yang lainnya? Pak Hakim di nomor 9. Bagaimana kakak yang lainnya? Kak Akbar di nomor 7. Kak Yusuf juga di nomor 7. Kak Tri di nomor 6. Oke, saya mau ke Kak Tri dulu. Tolong Kak Tri berikan alasannya mengapa kita pilih angka 6 terkait persiapan belajar kita pada malam hari ini. Bagaimana Kak Tri? Kak Tri? Kak Tri? Oh iya, ada keluarga lagi. Oke. Baik, kita lewat dari Kak Tri. Bagaimana Kak Akbar? Kenapa pilih angka 7 Kak Akbar? Baik, kenapa saya milih nomor 7? Lebih pikir ada lagi angka 8, 9, 10. Apa namanya? Pada dasarnya pastikan kita masih banyak kurang lah dari apa yang kita ikuti dalam kegiatan PKK ini. Tapi dari kekurangan itu, bagaimana caranya kita mengisi atau menambah apa yang kurang pada diri kita? Karena kalau tidak tidak memberikan koreksi atau refleksi pada diri kita bahwa berarti kita sudah sampai di poin 10. Nah, kenapa saya pilih nomor 7? Karena itu tadi artinya saya masih banyak perlu belajar barangkali dalam hal ini dalam hal proses yang seperti yang kita laksanakan ini supaya apa? Misalnya nanti ke depannya bisa lebih lebih baik lagi dari pada yang sekarang ini. Ya untuk saya yang saya bisa di nomor 7. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kita lihat di kolom chat lagi. Pak Hakim, kenapa kita bisa memilih di angka 9? Mungkin bisa memberikan alasannya Pak? Baik, terima kasih Bapak Sin. Rekan-rekan, setiap saya mengikuti sesuatu atau akan melakukan sesuatu, saya memang selalu optimis, berusaha untuk optimis, dan saya yakin di Gemit ini kita tidak sendiri. Artinya apa? Bahwa teman-teman atau rekan-rekan juga menjadi bagian yang kita butuhkan di dalam hal bersama-sama belajar.
Saya tidak ambil 10 karena memang sebenarnya kondisi fisik saya agak kurang fit. Tapi itu lagi tadi bahwa saya memang setiap akan melakukan sesuatu, apalagi kalau jadwal sudah kegiatan sudah terjadwal seperti ini, tentu sudah tersetin di kepala kita bahwa ada jadwal dan tentu ada persiapan-persiapan minimal secara psikologi bahwa kita berniat untuk mengikuti, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin baru bagi kita. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini kita tidak sendiri, tapi ada teman-teman yang tentu kita butuhkan di dalam hal saling berbagi. Nah, itu semangat saya. Tidak 10 karena kondisi fisik sepertinya tidak terlalu fit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Selalu termotivasi ya. Semoga menjadi inspirasi buat kakak-kakak yang lainnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada malam hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Baik, kakak-kakak, kita masuk di tahap refleksi awal. Kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang telah kita lakukan beberapa malam dengan waktu yang dengan durasi yang cukup lama ya, kakak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ini merupakan pertanyaan pematik untuk mengingat kembali terkait pembelajaran berbasis proyek yang kita lakukan, yang berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Mungkin dari kakak ada bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita ini melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Pertanyaan ini sudah terkait dengan gimmick kita yang kemarin. Apakah ada dari kakak bisa memberikan tanggapannya terkait pertanyaan ini? Iya Pak, silakan Pak Hakim. Baik, terima kasih Pak Fasil. Mohon izin rekan-rekan. Menurut saya, setelah GIMIT kemarin kita diarahkan dan berbagi pengalaman dalam menyusun proyek, ada dua kata kunci yang saya lihat di slide ini adalah kolaborasi dan komunitas belajar. Di unsur proyek kita, perencanaan proyek, memang di dalamnya ada item yang melibatkan guru mata pelajaran yang lain. Nah, dengan demikian, setelah kemarin kita hanya mungkin memahami dasarnya, belum memahami persoalan apa atau tantangan ketika kita memerlukan kolaborasi. Kadang-kala memang kata kolaborasi itu sesuatu yang mungkin indah bagi kita, bahwa di dalamnya ada kerjasama, ada saling pengertian dan saling membantu. Ternyata memang ada kendala-kendala kecil juga yang terjadi di sekolah. Ya, mungkin saja teman-teman itu secara lisan mengatakan siap,
dari pengalaman-pengalaman kegiatan di sekolah, mereka mengatakan siap, tapi ternyata ketika sudah berjalan, ya kadangkala lain. Sementara sebenarnya untuk komunitas belajar itu menjadi bagian daripada manajemen sekolah. Tidak ada jalan lain untuk tidak membentuk sebuah komunitas dalam rangka karena tujuannya pada hakikatnya adalah berpusat pada peserta didik. Artinya permasalahan yang muncul di peserta didik itu tidak bisa dilakukan hanya guru PJOK saja. Tapi memang harus ada wadah yang berbentuk komunitas belajar di sekolah yang di dalamnya ada kolaborasi. Sekali lagi setelah menyusun rencana kemarin, memang baru saya bayangkan karena kan sering kita lakukan kegiatan di sekolah. Seperti tadi, kadangkala SK sudah jadi, susun sudah lengkap semua, panitia dan seterusnya, ternyata masih ada kendala. Oleh karena itu, saya pikir dengan memahami permasalahan yang akan terjadi, tentu kita harus saling berbagi pengalaman, kira-kira apa yang kita lakukan, sehingga sesuai rencana kita sesuai pada saat pelaksanaan. Saya kira dari saya itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Apakah ada yang mau berbagi atau mau menanggapi atau menambahkan terkait pertanyaan pemantik kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Apakah ada kakak-kakak mau memberikan tanggapannya? Bagaimana kakak? Bagaimana Kak Akbar? Atau kakak-kakak yang lainnya? Bagaimana menurut kakak-kakak? Izin Bu Pasir, sage gigiku ah. Oh iya, ya Kak. Silakan Kak Muiz. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya baru masuk karena baru dari ibadah. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau di dalam komunitas belajar kita ya? Menurut saya itu sangat baik sekali sebab dalam pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita bahas semalam itu perlu adanya kerjasama atau perlu kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk meringankan tugas kita sebagai guru PJOK. Dan itu memang sebagai makhluk sosial memang kita harus ada interaksi sama teman-teman lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Muiz. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kita lanjut ya kakak ya. Saya rasa cukup. Pertanyaan selanjutnya lagi kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagaimana pelibatan komunitas di sekolah kakak-kakak atau kolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah ada yang mau memberikan tanggapannya kakak terkait pertanyaan pemantik kita ini?
Bagaimana pelibatan komunitas di sekolah kakak-kakak atau kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah berimbas maksudnya ya kakak ya? Sudah memberikan efek pada pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan kakak? Ya, silakan Kak Yusuf. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saja ini bagaimana Waalaikumsalam. pelibatan komunitas rekan sejawat, karena kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk tingkat SMP itu kelas 7 itu ada dikatakan PASD. Jadi sekarang itu intinya anak-anak sekarang tidak ada lagi dikatakan tinggal kelas, tetapi yang ada itu adalah tinggal PASE. Jadi ketika ada anak-anak yang gagal di PASE tersebut, kita bersama-sama komunitas berembuk bersama bagaimana kira-kira solusinya ini. Apakah diberikan remedial atau seperti ibaratnya kalau kita kuliah sistem percepatan apa itu membayar SKS ya, jadi semua yang tertinggal itu dia harus kerjakan seperti itu ya, dengan bantuan wali kelasnya dan guru BK yang ada di sekolah. Seperti itu saya pemahaman saya dalam sekolah saya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu Ibu Basil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah ada mau ditambahkan terkait pertanyaan pemantik kita? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jika iya, mungkin bisa berikan alasannya, jika tidak juga alasannya. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Oh iya, silakan Pak Hakim. Ibu Fasil, rekan-rekan mohon izin. Tentu jawabannya adalah iya, berdampak. Ini memang sebenarnya komunitas belajar di sekolah itu dari dulu sebenarnya ada. Cuma kita tidak istilahkan komunitas. Tapi kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, termasuk kepala sekolah, itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Memang tinggal sekarang ini bagaimana kita memperkuat komunitas itu, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa sendiri, maupun permasalahan yang mungkin baru bagi kita itu karena berupa kebijakan seperti perubahan kurikulum. Ini disampaikan Pak Yusuf tentang tinggal dan naik kelas. Saya pikir memang berdampak karena aturan-aturan itu yang menjadi kita harus memang bekerja sama menyampaikan data-data, khususnya ada masalah perorangan, sampaikan data-data kita sendiri sebagai guru BK, guru olahraga, guru BK, dan mungkin guru-guru lainnya mengajar pada siswa yang ada masalah tersebut. Kita berkumpul untuk menyampaikan data-data itu, mulai dari ketidakhadirannya, tentang tugas-tugasnya, dan mungkin juga perilakunya. Sehingga nanti ada keputusan, dan keputusan itu tetap kita mengacu pada regulasi yang ada sesuai dengan seperti kurikulum tentang tinggal kelas, adakah perbaikan, adakah percobaan naik dan seterusnya. Jadi pendekatnya sebenarnya sudah terlaksana.
Cuma sekarang itu baru diwacanakan bahwa yang selama ini kita lakukan, yang dilakukan Pak Akbar dengan guru-guru teman-teman di SMP 10 itu sebenarnya sudah bentuk kegiatan yang tentunya sangat berdampak pada peserta didik, baik dalam proses pembelajarannya maupun masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita. Kira dari saya seperti itu, Pak Sim. Terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Hakim atas jawaban terkait dari pertanyaan pemantik kita. Ya, pentingnya berkolaborasi terhadap semua stakeholder di sekolah untuk perkembangan pembelajaran peserta didik kita. Oke, baik Kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sedikit saya ingatkan terkait voice, choice, dan ownership itu yaitu keikutsertaan peserta didik kita terkait bagaimana mereka dapat menyampaikan, dapat menentukan, dan menjadi pemimpin, menjadi penggerak dalam penerapan PJBL. Bagaimana tanggapan kakak terkait pertanyaan pemantik ini? Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin kakak-kakak ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait pertanyaan pemantik kita? Ada yang bisa kakak terkait pertanyaan pemantik kita? Bagaimana kakak? Apakah ada yang bisa menanggapi terkait pertanyaan pemantik kita? Kak Akbar mungkin? Oke, baik. Silakan Kak Akbar. Baik. Saya mau tadi mau jawab tadi yang sebelumnya ini tapi ya lewat jadi saya menjawab. Oke, baik. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta dalam penerapan PJBL. Jadi kita ketahui dulu bahwa PJBL itu adalah Project Based Learning. Di dalam PJBL jadi cara melibatkannya sini dari 3 voice, choice, dan ownership adalah peserta didik ini sangat penting untuk kita membuat ada 3 ini agar dia dalam menunya merasa lebih terlibat, termotivasi, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar yang mereka lakukan. Adapun dari 3 ini, yang dari 3 dari voice, choice, dan ownership itu yang voice kan artinya suara peserta didik. Nah, di mana itu bisa kita melakukan secara pertama adalah diskusi awal proyek yang kita mau lakukan. Kemudian yang kedua kita melakukan refleksi secara terbuka. Kemudian yang ketiga menggunakan dalam satu tim. Nah, itu yang untuk voice-nya. Kemudian untuk choice
atau pilihan peserta didik. Nah, itu pertama memilih topik atau subtopik yang dia mau pilih. Kemudian pilihan metode atau media yang nantinya akan dia kerjakan, apakah seperti kayak bentuk video, poster atau presentasi atau lomba yang kita modifikasi seperti kayak permainan mini lah. Kemudian yang ketiga kita menyusun jadwal pelaksanaan apa yang nanti kita mau lakukan atau rancangan apa nanti yang kita mau lakukan kepada peserta tersebut. Kemudian yang ketiga ownership atau kepemilikan peserta didik. Nah, sini adanya juga yang saya pertama adalah tanggung jawab dalam proyek yang dia laksanakan. Kemudian yang ketiga ada kriteria penilaian yang disepakati secara bersama. Kemudian kedua tadi itu yang ketiga evaluasi diri dan teman sebaya. Jadi dengan kita mengintegrasikan voice, choice dan ownership ini, di mana peserta ini akan lebih terlibat dan termotivasi dalam proyek PJK yang berbasis PJBL. Dan mereka juga akan merasakan bahwa proyek tersebut adalah milik mereka dan penting untuk perkembangan pribadi dan kelompoknya. Terima kasih saya yang dari penjelasan yang tentang voice, choice dan ownership. Terima kasih banyak, Mas. Baik, terima kasih banyak Kak Akbar. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Apakah ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Ya, silakan Pak Hakim. Terima kasih Bu Fasil, izin rekan-rekan. Saya hanya menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Akbar. Sudah cukup jelas. Saya hanya mungkin membumbu-bumbui sedikit bahwa memang ketiga kata kunci ini kadang-kala memang kalau mungkin SMP SMA mungkin sudah bisa maksimal, tapi untuk tahap SD tentu ada kendala-kendala terutama di ownership. Karena anak kita itu SD menurut saya memang masih perlu kan lagi pendampingan. Kalau pendampingan berarti dia sudah punya hampir sama dengan kita kemampuan. Kalau kami dengan SMK, SMA itu memang sudah kadang-kadang memang anak tanggung jawabnya sudah tinggi. Bukan cuma tanggung jawab tapi terampil, mungkin sudah ada pengalaman di organisasi-organisasi sehingga ketika kita melakukan sesuatu betul kita hanya mengontrol. Tapi kalau SMP dengan SD memang mungkin itu kendalanya. Bahwa ketiga kata kunci ini memang itu yang kita perlu maksimalkan. Sehingga tentunya dampaknya juga kepada mereka sendiri. Kalau kita gurunya yang sibuk, tanpa konsep voice, choice, owner ini kita tidak rangsangkan ke anak-anak, tentu dampaknya juga tidak maksimal ke peserta didik. Dan mungkin rekan-rekan dari SD juga sudah menyadari seperti itu. Bahwa anak kita SD itu ya seperti itu memang masih perlu pendampingan sangat mendalam, khususnya di dalam ownership, mungkin juga di voice dan choice. Saya kira dari saya itu hanya memberikan saja bumbu Pak Akbar karena apa yang disampaikan tadi sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hakim terkait bumbu-bumbu yang ditambahkan sedikit. Oke, sedikit saya tekankan bahwa aspek voice, choice, dan ownership ini walaupun kita berada di tingkat SD, SMP, dan SMA, setidaknya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK kita. Kalau di tingkat SD mungkin kita bisa memberikan rangsangan atau memberikan stimulasi-stimulasi terkait voice, choice, dan ownership ini. Selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan hidup sehingga anak-anak kita sejak dini sudah mulai bisa mengembangkan keterampilannya, skill-skill yang mereka miliki bisa lebih dapat ditonjolkan, mereka lebih tahu arah
arah keahlian mereka, sehingga dari sejak dini, sejak SD bisa dengan kombinasi voice, choice, dan ownership ini sehingga dapat mengembangkan keterampilan mereka. Selain itu juga meningkatkan hasil belajar serta menciptakan pembelajaran yang berkesan bagi hidup peserta didik kita. Baik Kakak, kita lanjut lagi. Di sini kita dapat lihat bahwa keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dapat mengimbaskan menjadi tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK serta pembelajaran yang berkelanjutan menampilkan keterampilan yang menggerakkan rekan sejawat. Mungkin keterampilan pedagogik guru PJOK ini yang berpusat pada peserta didik dapat memberikan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK serta memberikan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke, baik Kakak, kita lihat kembali. Kita masuk ke slide penyampaian RTL. Pengantar tugas. Pengantar tugas untuk RTL kita yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, kita lanjut Kakak ya. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ketiga, dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan keempat, dokumen lainnya yang relevan. B. Rencana tindak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda, penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar.
Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak ini tugas RTL kita, ya, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal pembuatannya itu 9 slide kakak. Ya, di mana dalam 9 slide itu, di slide pertama itu merupakan judul program atau kegiatan. Di slide kedua latar belakang, slide ketiga tujuan program, keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan kedelapan, kemungkinan tantangan. Untuk kesembilan mungkin bisa kakak tambahkan terkait dokumentasi yang telah kakak lakukan. Keterangan. Yang pertama, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Jadi kakak pertama yang harus kakak lakukan adalah membuat dulu PPT-nya sebanyak 9 slide. Setelah itu kakak kirimkan ke saya, kita japri saya, sehingga saya bisa memberikan penguatan terkait PPT yang kakak buat. Yang kedua, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL. Jadi kakak diharapkan mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen rapat ya, atau notulen pada waktu kita mempresentasikan, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga mendapat tindak lanjut bersama dengan komunitas belajar di sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Baik kakak, kita lanjut lagi ya. Di sini tadi kan diharapkan membuat 9 maksimal 9 slide, di mana slide pertama itu terkait judul program kegiatan. Nah, di judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di slide kedua itu ada latar belakang, yaitu uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya di model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di dalam latar belakang, Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, voice, pilihan choice, dan kepemilikan atau ownership murid akan dipromosikan dan didorong dengan program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan seterusnya. Bagaimana kakak? Saya lanjut ya. Ya, lanjut Ibu. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya sebentar. Baik, untuk komponen ketiga yaitu tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK
yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Untuk slide nomor 4, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk capaian tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dengan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut biasa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Jadi kita sebagai guru cuma mendampingi dan membantu siswa apabila mereka menghadapi sebuah kendala. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Untuk slide nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan ko-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci, ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni merupakan guru Mapel PJOK. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni merupakan guru mata pelajaran IPA. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya dan seterusnya. Indasari merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa gallery walk, PPT, atau video pendek, dan menyiapkan rubrik penilaian dan seterusnya. Untuk slide nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking. Slide nomor 6 lagi. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat
Lanjut ke slide nomor 7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja, Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya, wawancara, survei, refleksi murid, dan lain sebagainya. Untuk slide nomor 8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah dibuat di modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Baik, Kakak-kakak, di sini ada aspek penilaian, rencana tindak lanjut. Ini merupakan aspek-aspek yang akan kami berikan, yang akan kami nilai terkait RTL kakak-kakak yang kakak unggah di LMS. Yang pertama A, tujuan program. 1. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, yaitu 1. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 2. Diminasa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. D. Rencana evaluasi program yang pertama yaitu liminasa evaluasi yang jelas. 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data merupakan observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Untuk liminasa rencana tindak lanjut yaitu yang pertama itu penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi yang kita lakukan sekarang itu merupakan sesi pengantar RTL. Selanjutnya menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi mungkin kita bisa start dari hari Senin kakak ya. Penilaian RTL setelah unggah RTL. Yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Baik kakak, kita masuk diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelumnya ada sedikit yang saya mau bacakan. Di sini kalau kakak kurang jelas terkait yang tadi saya bacakan, kakak bisa lihat di LMS kakak di RTL titik 2, unggah tugas rencana tindak lanjut. Di sini ada informasi-informasi yang tadi saya sampaikan.
Ya, jadi 1 minggu, tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan membuat RTL. Jadi RTL-nya berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Jangan lupa di slide pertama sampai 8 itu telah ditetapkan apa-apa saja yang kakak-kakak harus tampilkan di setiap slide-nya. Lalu jangan lupa setelah membuat slide, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Jadi pada saat kita mempresentasikan RTL kakak di sekolah, diharapkan kakak merekamnya, membuat videonya. Kakak ya, bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK RTL yang ibu bapak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Baik kakak, kita masuk di diskusi dan tanya jawab. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan Ki bertanya kakak. Apakah Anda mau bertanya? Atau sudah jelas semua Mi? Terkait yang saya sampaikan tadi? Bagaimana kakak? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Kecil. Mungkin yang belum saya terlalu paham di sini adalah apakah rencana tindak lanjut ini merupakan lanjutan daripada modul ajar kemarin, yang pertemuan kemarin malam, atau program lain yang kita buat. Kira itu. Oke, baik Pak. Sebaiknya dan kayaknya lebih mudah kalau kita melanjutkan saja kembali yang kemarin proyek yang kita buat yang berbasis pada peserta didik. Jadi itu Mi kenapa kemarin saya sampaikan Ki, kalau bisa itu yang kita buat kemarin berbentuk SEM supaya semuanya dari awal sampai akhir peserta didik kita yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Bagaimana Pak? Ya kalau tidak bisa enggak apa-apa. Kalau kita membuat bukan SEM juga enggak apa-apa. Iya, saya kira untuk modul proyek kemarin itu memang kita sudah arahkan semua ke SEM. Tinggal memang ini, karena ini kan mohon izin, ini kalau rencana tindak lanjut sebenarnya itu kegiatan yang sudah kita lakukan, kegiatan yang sudah rekatnya sudah berjalan atau mungkin selesai. Rencana tindak lanjutnya baru dilaksanakan atau semua sementara dalam perencanaan, baik perencanaan proyek dan rencana tindak lanjutnya sama-sama berjalan sekarang. Apakah seperti itu? Bagaimana ya? Kalau di sekolah tak Pak, apakah atau nanti di luar kita bahas Ki. Oke. Oke, baik. Bagaimana kakak yang lainnya? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Terkait diskusi dan tanya jawab pada tugas RTL kita ini? Ya, silakan Kak Akbar. Ya, terima kasih. Terkait masalah RTL ini,
tadi itu saya lihat untuk dokumentasi ada video, ada foto. Apakah ada ini harus ada semua ini foto sama video? Iya Kak, kalau video itu pada waktu kita melakukan presentasi sama teman-teman tak. Oke. Kalau misalkan tidak bisa orang barang dua atau berapa saja, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh gitu ya. Iya. Ah, sebenarnya saya mau jawab tadi itu pertanyaan yang terkait tadi itu komunitas itu. Jawab mungkin pada. Yang pertanyaan mana tadi itu? Tunggu saya angkat nasinya Ini, kaki dulu. ada di sini bagaimana pelibatan komunitas warga sejauh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah ini ada tadi. Nah ini. Ini ya saya harus perlu juga bahasakan ini. Karena terus terang ini komunitas kami di sekolah nanti dia berjalan ketika diadakan ini kegiatan apa kumpul ini. Tapi kalau biasanya kalau pada diadakan kegiatan kumpul ya jalan dengan sendirinya sendiri. Nah ini terkait lagi masalah anunya ini kan kembali lagi kepada individu masing-masing lah. Karena kita ketahui sendiri bahwa setiap sekolah itu kan pasti ini ada biasa istilahnya orang ada bombe atau apa dan sebagainya itu. Nah ini kan kalau ini kan komunitas harus sejalan sebenarnya. Kalau kita harus ketahui. Ada yang ditakuti ada satu memang anggaplah dalam satu sekolah itu ada memang sekelompok memang. Nah ini memang kumpul memang itu tapi kita tidak tahu. Nah ini jadi permasalahan sebenarnya juga. Ternyata kan lagi masalah kita kembali ke individu lagi nih. Ini persoalannya juga masalah apa namanya istilahnya pada saat kita mau artinya meminta tolong ini lagi apakah dia respon atau tidak ini juga yang kita anukan juga sebenarnya karena terus terang itu saya tuh di tempat saya tuh saya di situ wah luar biasa nunya dan memang saya lebih bagus saya mengatakan dia memang ada sekelompok memang sudah buat grup ada lagi dia buat grup lain jadi kayak seperti kepala sekolah saya kayak enggak ini saya mau mengambil suatu keputusan. Kapasitas saya sama semuanya, sebatas apa? Sebagai guru. Nah, itu yang saya bermasalahkan. Jangan sampai saya, kenapa kita pusing? Bukan masalah pusingnya. Ini kan berbicara tentang kualitas pembelajaran. Ini kan bagaimana itu kualitas pembelajaran ini fokus kepada peserta didik. Bagaimana kalau kita jam berapa baru datang? Nah ini, nah ini perlu juga sebenarnya. Sebenarnya saya mau harus supaya itu biasa di sekolah. Semua itu tadi, jangan sampai ada namanya ada rasa ketersinggungan. Itu yang saya jaga. Iya. Padahal sebenarnya bukan, saya ini berbicara bukan berbicara sama personnya, tapi saya secara apa kita berbicara bagaimana ini kapasitas kita sebagai guru. Apakah betul-betul kita ini sebagai guru ini sudah memang betul-betul pada apa cara mengajar kita sudah bagus dan memang yang kedua apakah betul kita pembelajar proses apa guru ini pada saat kita mengajar sudah berfokus kepada peserta didik itu yang kita karena di sekolah saya itu saya tidak tahu itu yang saya bilang tadi ada jam kalau misalkan lebih parah lagi kalau misalkan ada kepala sekolah ada urusannya di luar oh saya bilang saya geleng-geleng kepala. Iya terus terang, ya, saya bilang susah juga sebenarnya ini kita mau kalau saya berbicara secara individunya ini pasti ya banyak yang aneh, banyak saya bilang orang banyak musuh kita. Iya, makanya saya bilang kalaupun nanti misalnya ini berjalan RTL, kalaupun memang anu ya kalau hanya dua saya bisa libat kayak dua saja. Iya, yang penting ini jalan lah. Ya, ya sementara saya bisa sampaikan ya. Kasih. Oke, baik terima kasih Kak Akbar. Bagaimana Kakak mau tanggapi atau berikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kak Akbar di sekolahnya? Mungkin kalau SD memang seperti itu Kakak ya karena sedikit jumlah gurunya jadi Iya. konflik itu cenderung cepat terjadi.
Karena saya jujur saja, sebelum saya saya sudah masuk tapi tidak lama. Itu tadi ada kasih ada kalau bukan tidak salah 2-3 guru pindah itu. Pindah. Apa dibilang daripada saya tinggal di sini, ya bisa jadi sekolah lain. Karena itu tadi apa namanya tidak ada kesadaran, tidak punya kesadaran lah ke saya. Coba kita bayangkan ada kepala sekolah lagi ada kegiatan jam 8:30 datang. Coba kita pikir. Iya, padahal itu waktu jamnya. Jadi saya bilang, saya hanya diam saja. Dan saya tidak mau dari jasa untuk semua komentar. Iya, artinya bukanlah anak-anak lagi saya tegur. Artinya kok punya kesadaran lah. Iya, ini memang ini sebelah ini komunitas hanya apa saya bilang pada saat di situ saja dia berkumpul. Pada saat kegiatan itu lah sana. Tetapi pada pada sehari-harinya tidak ada. Saya terus terang Pak Basil sama Pak Hakim, saya di sana. Saya hanya berapa saya bisa aja bicara. Terus terang. Kalau saya tidak bisa karena saya tahu. Karena kapan saya berbicara, saya tidak tahu yang mana teman, mana lawan. Iya. Saya lebih baik ngomong terus terang begini, supaya artinya siapa tahu ada di sekolah lain mendapatkan kayak begini tuh. Karena terus terang itu kepala sekolah susah. Saya tahu kapasitasnya dia. Karena kapan dia mengambil tindakan, takutnya, ya tuh, itu, iya. Saya bilang, saya lama-lama saya mau pindah juga, saya sekolah yang lebih lah. Artinya, ketiga kan dah. apa yang saya punya, apa artinya kompetensi saya punya miliki, ya, siapa tahu ada sekolah lain, saya bisa kembangkan. Kalau di sini susah saya kembangkan, bisa. Iya. Tapi yang guru begitu kan bukannya guru olahraga tuh? Iya, cuma pada sarannya kan yang saya bikin IBA kan anak-anak. Iya, yang saya takutkan begini. Oke lah, kita tidak tahu orang dari luar yang datang. Nah, memang kita tidak melakukan, tapi dampaknya kena semua kayak oh itu begini. Kalau tidak ada oh begini. Nah itu, saya itu sebenarnya itu yang saya Artinya saya kan terus terang, saya peduli sebenarnya. Saya peduli dan kasihan juga itu kalau dia begitu. Dan itu enggak, saya bilang, tidak akan bisa, saya bilang, saya bilang sama Pak Sekolah, Pak, biarpun 1000 kali Pak, ucapan yang kita ucapkan kepada mereka, kalau bukan dia sendiri yang bisa merubah, tidak akan bisa berubah Pak. Itu saja. Karena itu sudah kebiasaan dari dulu begitu. Sebelum saya pindah situ sudah memang. Jadi saya bilang, itu Pak, klaim saya sebenarnya. Makanya pernah ini saya bilang ini pernah komunitas pernah di kita bahas di dalam ini nih mau sambil menangis itu kepala sekolah sambil dia menangis saya bilang tidak usah Pak tidak ada gunanya kita keluarga air mata karena tetap dia akan begitu iya padahal kalau dipikir rumahnya dari situ tidak jauh dekat dibandingkan saya dari sini dari Perumnas kalau saya jauh jaraknya tapi saya berusaha untuk bagaimana saya tidak bilang terlambat atau apa. Iya, cuma itu. Saya bilang, saya tetap bilang kembali kepada dirinya masing-masing lah. Dia merubah atau tidak. Yes. Bukan jika guru senior kan dah? Bukan. Tidak. Saya bilang kalau terus terang itu kalau bilang berbicara ke guru senior seperti kayak Pak Hakim, itu kan bisa berikan. Kita bisa dicontoh dari Pak Hakim. Artinya, iya. Masa sih yang kayak macam itu saya bilang Pak Klem luar biasa itu dia. Memang kita tidak berbeda tidak satu keyakinan. Tapi dia memperlihatkan bahwa memang apalagi yang salah itu 1 tahun lebih lagi dia pensiun kasihan. Jadi dia perlihatkan dia perlihatkan dia rajin anak-anak dia sebelum anak dia sudah duluan datang bahkan dia lupa itu kepala sekolah. Di situlah pernah yang punya komunitas ini dia cerita begini dan sebagainya tapi dalam hati saya bilang tidak ada gunanya juga biar kita kalau bukan kembali kepada dirinya sendiri kesadaran lah saya bilang terus terang di situ kalau berbicara masalah saya tidak menganggap diriku hebat saya banyak saya kalah di situ terus terang memang barangkali ada yang lebih duluan tapi secara saya bisa
saya bisa apa namanya ada yang saya bisa kalahkan. Saya terus terang, contoh saya waktu pada saat apa saya ikut PPG, sedikit pun orang di situ tidak ada yang membantu saya. Hanya Nur Anan di sini yang pernah membantu saya pada saat ambil saya video. Kenapa Selebihnya saya saya kan? yang jalan. Saya jalan terus. Gimana mana? Iya. Saya jalan Ok terus. Iya. heeh. Saya bilang biarlah. Geleng-geleng kepala itu Pak Kelemis bilang, wah luar biasa. Saya bilang, mau dia apa Pak? Nanti ada potensi yang kita miliki. Kenapa kita tidak bisa? Ya kan? Nah itu nanti pada saat Anda bilang, mana minta tolong dulu. Nanti apa namanya? Untuk pengambilan videonya, saya minta bantuan. Setelah anunya yang lain ya, insyaallah saya bisa yang kerjakan. Iya. Jadi saya bilang biar nih Pak, biar saya akan jalani apapun anunya. Ya artinya apa bilang apa usaha tidak mengkhianati hasil ya orang bilang begitu. Iya. Itu nih, kayak curhat bagi aku. Iya, oke. Baik Kakak, terkait nanti kalau kita mau mempresentasikannya walaupun cuma 1 atau 2 orang teman guru ya nggak ada masalah. Intinya ada videota sudah pernah kita melakukan presentase terkait kegiatan RTL kita. Ya Kakak ya? Oke Kakak ya? Siap-siap. Ya baik. Bagaimana Kakak kita lanjut lagi ya? Oke, kita masuk di akhir sesi kita hari ini. Yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3, kedua memahami penugasan, rencana tindak lanjut. Penutup, ada pepatah yang mengatakan, mungkin Kak Nur Rahnan bisa baca Kak Nur Rahnan pantunnya ini Kak Nur Rahnan. Iya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep, baik. Terima kasih Kakak telah membacakan pantun kita. Oke. Baik. Tunggu dulu. Oke, terakhir dilanjut dengan pengantar bukti karya. Ini nanti linknya langsung saja ke LMS Kakak ya. Tidak pakai link di sini. Baik, terima kasih kita berada di akhir slide. Kita doa penutup dulu Kakak. Bagaimana kalau doa penutup ini malam karena tadi panjang curhatnya Kak Akbar ya, Kak Akbar yang tutup ya. Ya, siap-siap. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasil dan kakak sekalian, menutup kegiatan Jimit pada malam hari, pada kita kembali berdoa. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Hasil bisa bermanfaat bagi kita semua dan insyaallah kedepannya nanti bisa kita implementasikan kepada masyarakat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, saya izin hentikan persentase dulu. Kita mau masuk di sesi foto-foto. Silakan on-kan kameranya semua. Bisa barangkali nanti Basil anunya contoh RTL-nya barangkali bisa di-share di Siap. Sebentar. Jangan kita tunggu lama-lama, nanti sebentar aku share-kan Ki, ya. Langsung ku share-kan Ki. Curhat mania. Oke, baik kakak, kita foto-foto dulu. Kak Thomas, oke. Katri, mana Katri?
Baik. Kak Sultan mana? Mana Pak Sultan? Tunggu, saya setting dulu. Sultan Laila. Kak Sultan mana? Kak Sultan. Muncul saya Kak. Kasihan inian keluarga. Ya, saya setting dulu supaya semuanya tampak. Ih, Kak Sukma mana? Kak Sultan, silakan muncul Kak. Curahan hati Akbar Malaranga. Kalau Mas itu dia kalau dia di sini dulu tuh dia datang biasa jam 4 subuh. Dia datang lagi. Iya. Dia di sini begitu. Betul-betul rajin ya Pak Clemens ya. Iya. Tanya bagaimana Pak Muiz toh? Gimana Pak Muiz? Pak Muiz toh? Iya. Iya. Pak Akbar? Itu Muiz sendiri saja. Perekaman Kak. Dulu datang Belum. Datang lagi ke rumah, datang lagi. Oke Kakak ya, kita model semangat dulu semuanya. Karya gelap sekali di karya. Gelapnya untuk kampanye. Oke, siap ya? 1, 2. Sip. Dari 3. Jargon. Siap, 1, 2. Oke, sip. Oke, baik Kakak, saya stop dulu perekaman.